teman-teman. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi sekaligus berpikir ya, tentang kebutuhan dasar manusia dan kira-kira di mana posisi syukur harus kita tempatkan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Nah, dalam beberapa kesempatan berkaitan dengan kebahagiaan, seringkali saya menyampaikan pendapat bahwa kebahagiaan itu justru adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu saja dengan pendapat ini seolah menantang asumsi dasar dari teorinya Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan dasar manusia itu, dan kita bisa mengajukan pertanyaan begini nih, bagaimana jika fondasi utama kehidupan itu bukanlah kebutuhan fisiologis atau biologis, tetapi kebahagiaan itu sendiri? Oke, jadi gini, Maslow itu kan melihat manusia itu termotivasi oleh kebutuhan yang bertingkat ya, berjenjang seperti yang digambarkan dalam piramida itu, yaitu mulai dari yang paling dasar hingga menuju kebutuhan yang puncak, yaitu tentang aktualisasi diri. Nah, maka dalam konsepnya Maslow ini, kebahagiaan itu dipandang sebagai hasil samping atau byproduct dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu, dan bukan sebagai kebutuhan itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa teorinya Maslow itu punya semacam blind spot terhadap realita yang ada di luar sana, yaitu tentang bagaimana dengan mereka yang hidup dalam kekurangan atau keterbatasan, tapi mereka tetap merasa bahagia. Karena realitanya ada loh, dan saya seringkali menemui orang-orang yang kaya dalam kemiskinan dan orang-orang yang miskin dalam kekayaan. Yang saya maksud itu begini, orang-orang yang kaya dalam kemiskinan itu secara finansial orang itu memang dalam keterbatasan. Mereka nggak punya banyak duit, tetapi mereka punya kekayaan mental, sikap mental yang menjadi fondasi mereka untuk bisa menerima keadaan yang ada, dan itu menjadi sebuah motivasi buat dirinya untuk bergerak memenuhi kebutuhannya dia. Satu sisi ada orang-orang yang miskin dalam kekayaan. Secara finansial, mereka adalah orang-orang yang berduit. Mereka memiliki segalanya, tapi ada kekeringan batin di sana. Ada kekeringan sikap mental, di mana mereka merasa kurang, di mana mereka merasa terjajah oleh keinginan-keinginan yang mereka bangun sendiri, sehingga mereka menderita, mereka miskin tentang itu. Nah, maka muncul beberapa asumsi nih dengan apa yang saya sampaikan tadi terhadap teorinya Maslow, yaitu misalkan begini, asumsi bahwa kebahagiaan adalah kebutuhan paling dasar. Maka implikasinya terhadap teori Maslow adalah hierarki piramida itu akan menjadi cair. Seseorang bisa bahagia tanpa harus menunggu kebutuhannya terpenuhi. Seseorang bisa menerima keadaan itu dan menjadikannya sebuah motivasi untuk berjuang memenuhi kebutuhannya. Atau asumsinya begini, kebahagiaan itu adalah sikap mental, bukan hasil. Maka implikasinya terhadap teori Maslow adalah pencarian kebutuhan itu berubah dari luar itu menjadi ke dalam. Jadi pencarian kebutuhan itu eksplorasinya dari dalam diri, bukan dari eksternal diri. Nah, ini kan menjadi menarik nih. Maka saya bisa menawarkan sebuah gagasan untuk menekankan kesadaran batin dan penerimaan sebagai kunci kebahagiaan, terlepas dari kondisi eksternalnya seperti apa.
Yang kedua, bisa jadi kita bisa lebih fokus pada gagasan well-being atau meaning atau pemaknaan atau engagement ya. Yang bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fisik semata. Nah, maka di sini kita bisa sedikit melakukan dalam tanda kutip revisi atas piramida Maslow itu sifatnya menjadi inversional atau sedikit terbalik ya. Alih-alih melihat kebahagiaan sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan, kita bisa membaliknya bahwa kebahagiaan sebagai syarat untuk menjangkau dan menghargai setiap level kebutuhan yang digambarkan oleh Maslow tadi. Atau dengan kata lain begini, orang bahagia itu lebih mampu mensyukuri misalkan makanan yang sederhana, merasa aman dalam keterbatasan, menyayangi dalam kesederhanaan, bahkan bisa berkarya dalam kesunyian, misalkan begitu. Nah, di sini saya bisa melakukan reinterpretasi secara paradigmatik terhadap teorinya Maslow, di mana saya bisa mengambil kesimpulan secara subjektif setidaknya menurut pemikiran saya sendiri bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah kebahagiaan, tanpa bermaksud mengesampingkan teori piramida Maslow tentang kebutuhan manusia. Saya berpandangan bahwa pada tiap-tiap level atau jenjang kebutuhan manusia, di situ harus terbangun kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini hanya bisa terbangun jika terdapat sikap mental dasar, yaitu rasa syukur. Jadi ini akan mencairkan kekakuan tentang hierarki piramida kebutuhan manusia menurut Maslow. Ini kan sedikit membalik kerangka Maslow ya, yang linier menjadi lebih holistik dan dinamis gitu. Nah, dengan begitu maka kebahagiaan itu bisa sebagai pondasi, bukan tujuan akhir. Jadi justru kebahagiaan itu jadi pondasinya untuk kita menapaki setiap jenjang level kebutuhan tadi. Ini kan membalik kerangkanya Maslow tadi yang linier menjadi lebih holistik dan dinamis. Alih-alih menunggu level atas tercapai baru bahagia, maka saya mengusulkan bahwa justru kebahagiaan adalah modal batin untuk menjelajahi setiap level itu sendiri. Level kebahagiaan dalam piramida Maslow itu ya. Yang kedua, syukur itu bisa kita pandang sebagai sebuah lensa aktif, bukan reaksi pasif. Karena begini, saya pernah membaca ya dalam teori psikologi modern itu, syukur itu dianggap reaksi terhadap pemenuhan. Tapi justru saya memposisikan syukur itu sebagai lensa hidup, kunci penciptaan makna dari apapun yang ada, betapapun sederhananya. Nah, terus saya juga menangkap adanya fleksibilitas atas hierarki kebutuhan itu sendiri. Bahwa ide struktur hierarkis bisa mencair oleh rasa bahagia yang dibangun lewat syukur, itu adalah kontribusi penting terhadap kritik teorinya Maslow, yaitu bahwa tidak semua manusia menjalani hidup secara berjenjang atau linier, karena hidup itu dinamis, sangat dinamis. Nah, teman-teman, dari sini saya bisa katakan bahwa relasi antara kebahagiaan dengan teorinya Abraham Maslow menjadi lebih humanis gitu loh, dan tidak bersifat mekanis yang linier. Karena hidup itu tidak selalu berjalan linier. Sekali lagi, hidup itu penuh dinamika. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, lalu apa alat utama untuk mencapai kebahagiaan itu? Untuk menapaki setiap jenjang level kebutuhan itu sendiri.
Di sini dan seringkali saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya ingin menekankan bahwa syukur adalah alat utama untuk meraih kebahagiaan. Atau lebih lengkapnya begini, syukur yang ditenagai dengan energi kesabaran adalah alat utama untuk meraih kebahagiaan. Itu maksud saya. Nah, kenapa demikian? Mungkin teman-teman butuh penjelasan ya. Jadi penjelasan saya begini. Kebutuhan dasar hidup manusia selama ini kan seperti yang digambarkan oleh teori Maslow itu berjenjang ya, yaitu mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan tentang keamanan, kebutuhan tentang sosial atau terjadinya proses interaksi sosial karena manusia adalah makhluk sosial gitu ya. Terus kebutuhan tentang penghargaan terhadap diri kita, dan yang terakhir adalah kebutuhan tentang aktualisasi diri. Nah, menurut saya dalam tiap-tiap level kebutuhan tadi diperlukan sebuah sikap mental untuk menapaki setiap jenjang kebutuhan tadi. Karena setiap jenjang dalam piramida Maslow itu bukan sekedar soal kebutuhan objektif, tetapi juga melibatkan kesiapan mental dan kerangka berpikir atau mindset tertentu agar seseorang itu bisa melewatinya dan naik ke level tahap berikutnya. Nah, dalam konteks sikap mental ini, saya ingin melibatkan syukur di situ sebagai sebuah sikap mental dasar. Saya ingin menambahkan semacam dimensi spiritual pada kekakuan piramida Maslow. Agar apa? Agar kekakuan itu menjadi lebih cair, lebih lembut. Saya ingin memberikan dimensi spiritual yang reflektif, yang memperkaya setiap level kebutuhan di dalam piramida Maslow tadi. Kenapa? Karena saya berharap dengan menerapkan syukur sebagai pondasi mental dasar adalah dengan karena dengan bersyukur kita bisa menghargai apa yang sudah ada meskipun belum ideal, atau memperkuat resiliensi saat kebutuhan belum terpenuhi, dan menghindari mentalitas merasa kekurangan atau scarcity mindset lah, kira-kira gitu bahasanya ya. Maka dengan melibatkan syukur, saya ingin menyampaikan bahwa perlu sebuah jembatan spiritual gitu loh, agar kekakuan piramida Maslow itu menjadi lebih humanis. Karena apa? Saya melihat piramida Maslow itu dibangun dengan kekakuan yang mekanistik ya, dibangun di mana kebahagiaan seseorang itu hanya bisa tercapai jika sudah memenuhi setiap jenjang level kebutuhan tadi. Bahkan kalau menurut saya, dengan syukur kita bisa merubah perspektif dari kekurangan itu menjadi sebuah potensi. Karena tanpa syukur kita cenderung melihat kebutuhan itu seperti lubang yang harus diisi gitu loh. Tapi dengan syukur kita bisa melihat bukan hanya apa yang belum terpenuhi, tapi apa yang bisa dikembangkan dari yang ada. Atau bukan hanya siapa yang kurang menghargai kita, tetapi bagaimana menyikapi secara arif setiap penghargaan dari eksternal diri kita. Ini bukan hanya kenapa hidup belum ideal, tetapi bagaimana kita bisa memetik makna dan hikmah atas keadaan yang terbatas tadi. Nah, dengan pola seperti ini atau pola pikir seperti ini, syukur itu tidak lagi membuat kita menjadi pasrah. Justru dengan bersyukur kita mempercepat langkah ke jenjang berikutnya. Karena kita tidak punya hal yang lain ya, dengan syukur itu kita punya semacam modal batin yang kuat. Syukur itu bisa menjadi katalisator, booster energi untuk bangkit,
untuk move on. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menarik sebuah refleksi ya, bahwa syukur bisa menjadi semacam apa, dalam tanda kutip, aset psikologis loh buat kita. Sebuah aset yang membentuk karakter strength atau kekuatan karakter, di mana dari beberapa literatur yang saya baca, kekuatan karakter itu bisa mengurangi stres dan depresi, bisa meningkatkan relasi sosial, bisa meningkatkan ketahanan emosional, menguatkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Nah, perpaduan antara syukur dan sabar ini akan menjadi senjata yang powerful bagi kita untuk mempermudah meraih kebahagiaan di dalam menghadapi setiap kondisi yang hadir dalam proses menapaki setiap jenjang kebutuhan hidup yang digambarkan oleh Abraham Maslow tadi. Jadi itulah pentingnya syukur dan sabar, teman-teman. Namun demikian begini, bukan berarti apa yang saya sampaikan itu tidak mengandung resiko. Dan saya melihat beberapa potensi resiko yang mungkin bisa muncul dalam konteks tadi ya, yaitu dalam bentuk begini nih. Adanya resiko bypass spiritual. Maksud saya begini, dengan syukur dan sabar tadi itu kan titik penekanannya itu kan kebahagiaan dan syukur secara terus menerus itu bisa beresiko menjadi sebuah bentuk positivity bypassing lah, kira-kira gitu ya. Jika tidak dibarengi dengan pengakuan atas emosi negatif atau realitas pahit gitu, maka di sini perlu disertai pemahaman bahwa syukur itu bukan pengingkaran rasa sakit, tapi penerimaan yang sadar dan menjadikannya motivasi untuk sebuah upaya peningkatan kualitas perjuangan manusia untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Resiko yang lain yang bisa saya tangkap itu adalah begini, relasi antara syukur dan kebutuhan eksternal. Dalam konteks ini, masyarakat yang sangat kekurangan secara material, apakah mungkin membangun kebahagiaan berbasis syukur tanpa pemenuhan kebutuhan dasar tadi? Atau adakah batas minimal agar orang itu bersyukur? Atau agar rasa syukur itu tetap sehat dan tidak menjadi bentuk kepasrahan yang mematikan harapan malah? Nah, di sini saya memandang malah justru syukur harus diposisikan seiring dengan proses perjuangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang ditenagai dengan energi kesabaran yang saya sebutkan tadi. Dan bukan memisahkan posisi syukur dari proses perjuangan tadi untuk pemenuhan kebutuhan dasar tadi ya. Agar apa? Agar kita bisa menjadikannya sebagai sebuah potensi kekuatan untuk memperbaikan kondisi pencapaian kebutuhan dasar yang lebih baik. Karena menurut saya syukur itu bukan sikap menyerah. Syukur itu adalah sikap mental untuk menerima sebuah keadaan dan menjadikannya motivasi untuk bangkit, untuk move on, menuju jenjang pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Maka rasa sakit, keterbatasan, atau kondisi yang tidak ideal itu menurut saya jangan ditolak, tetapi dipeluk, dirangkul, dan selanjutnya dikonversi menjadi dorongan untuk tumbuh. Maka syukur itu adalah sikap aktif dan bukan kepasrahan. Maksud saya kepasrahan yang diam, tapi syukur itu adalah kepasrahan yang bergerak. Bergerak kemana? Bergerak menuju kondisi yang lebih baik. Maka syukur bukan lagi antitesis dari perjuangan, tapi syukur adalah tenaga untuk perjuangan itu sendiri.
syukur itu bukan pelarian dari kebutuhan, melainkan semangat untuk menaklukkannya dengan hati yang tidak penuh keluhan. Nah, ini kan membalik pandangan lama ya, bahwa syukur dipandang hanya muncul setelah keberhasilan. Kalau saya enggak, pendapat saya adalah saya ingin menjadikan syukur itu sebagai co-pilot perjuangan, berjalan bersama dengan rasa sabar, memberi tenaga yang sifatnya tahan di tengah proses dan menjaga mentalitas tetap waras walau belum cukup. Nah, maka kebahagiaan itu bukan efek dari kebutuhan yang terpenuhi, bukan. Ia adalah kondisi batin yang menyiapkan ruang subur agar kebutuhan apapun, baik fisiologis, emosional, sosial, dijalani dengan ikhlas tapi tidak menyerah. Tentu ini akan menyentuh inti praktik spiritual tuh, yang bisa kita temukan dalam ajaran di tasawuf misalkan. Atau bahkan ini saya ingat Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning, dia mengatakan bahwa makna bisa ditemukan dalam penderitaan jika kita punya lensa kesadaran untuk melihatnya. Atau Jalaluddin Rumi juga mengatakan bahwa penderitaan adalah jalan untuk datangnya cahaya ke dalam diri. Oke. Baik, sebelum saya akhiri, jujur masih ada yang mengganjal nih dalam pikiran saya, yaitu adanya semacam tantangan epistemologis ya. Jadi gini, jika kebahagiaan dianggap kebutuhan paling dasar, pertanyaannya adalah bagaimana mengukurnya secara objektif? Sebab kebahagiaan sangat subjektif dan multidimensional. Maka di sini kan diperlukan indikator konseptual atau metode reflektif untuk memastikan bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar perasaan nyaman yang sesaat gitu loh. Nah, di sini saya mengundang teman-teman semua, teman-teman psikolog atau teman-teman para pemikir untuk membantu saya nih merumuskan secara konseptual atau metode reflektif tentang parameter kebahagiaan. Karena saya pernah bikin quote begini nih. Jika engkau mengukur kebahagiaan seseorang dari senyum dan tawanya, dan jika engkau mengukur kesedihan seseorang dari tangis dan air matanya, lalu bagaimana caramu mengukur sebuah kepura-puraan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.